Tapi kalau rambut kayak gini tuh orang bilangnya, ya lu lebih kelihatan muda gitu. Kayaknya harus bebenah diri lagi deh di soal rambut. Apalagi kemarin kan berputus ya, jadi. Iya. Tuh, sabar bang, baru bangun. Ntar gue beres-beres dulu ya. Halo. Bentar ya, gue sambil beres ya guys. Oke. Selamat datang Brevi di Cave. Jadi Halo. kali ini kita kedatangan seorang Brevi DJ, content creator, influencer. Selamat datang Brevi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Untuk datang ke kantor K. Kesibukannya apa nih sekarang? Setelah maraton selesai ya? Kesibukannya sekarang balik DJ lagi sih kayak dulu. Balik nge-DJ lagi? Iya, kayak sebelum maraton. Ngomong-ngomong soal DJ, gue pengen tahu sih, karena dulu kan lu jadi fotografer kan? Betul. Terus switching ke DJ. Sebenarnya gak duit. Gara-gara duit lebih menjanjikan ya? Iya, bukan lebih menjanjikan sih. Di scene fotografer dulu penghasilannya sudah inilah udah bersaingnya di scene fotografer udah kurang sehat. Jadi coba peruntungan dulu di nge-DJ ternyata responnya bagus. Jadi sampai sekarang nge-DJ gitu. Karena yang gue tahu dari lu ya, dulu sempet 3-4 kali ya dalam waktu seminggu ya untuk jadi fotografer. Betul. Yes. Tapi boleh gue tarik ke belakang nggak? Boleh. Ini kan kamera udah rolling ya? Oh, udah rolling? Iya, gue liat lu masih styling tipis-tipis nih. Sebenarnya bagi lu sendiri, seberapa krusial sih peran rambut buat ngebentuk rasa percaya diri lu? Kalau buat gue ada quotes bagus tuh yang gue selalu tanamkan di diri gue karena lu harus dress up every time karena lu nggak tahu lu akan ketemu siapa nanti. Contoh ketemu rekan bisnis baru, ketemu idaman hati lu, ketemu teman baru, ketemu siapapun lu nggak akan pernah tahu kapanpun. Jadi menurut gue styling rambut, fashion, bersih, wangi itu harus setiap saat. Lu keluar rumah kalau emang lu nggak lagi di safe zone dan lagi mau keluar rumah kayaknya harus itu deh, harus styling dan harus mantep gitu. Karena kita juga sebagai cowok, kita dilihat dari penampilan gak sih? Nggak Betul. mungkin kita udah wangi, udah rapi, terus rambut acak adul kayaknya dilihat orang tuh kayak idang dari atas aja udah nggak rapi kayak Iya. orang kayak gini nih. Tidak gitu mawas kan. diri ya. Yes. Terus gue perhatiin lu nih khususnya di sosial media. Foto pas lu lagi manggung, bikin konten, even di kamar mandi ya. Terus juga pas bangun di maraton, rambut lu tuh kayak on point terus, rapi, kece. Itu rahasianya apa sih? Emang ada trik khusus atau emang udah bawaan? Kayaknya teman-teman maraton tahu deh. Maksudnya teman-teman yang nonton maraton kayaknya tahu deh. Gue tuh pernah cuek sama rambut. Jadi gue pernah dulu kalau kata komen-komen di sosial media, Brevi tuh cuman salah di rambut dulu. Jadi dulu tuh gue memang pernah punya mindset yang aduh gue mager. Ya udah deh rambut gini aja yang penting nggak lama prepare-nya nggak ribet. Ternyata setelah gue jalani dan gue ganti model rambut pas season 3 maraton, responnya ternyata lebih baik dan kenapa gak dari dulu aja bang kayak gini. Sebenarnya dulu gue kayak gini, tapi karena gue dulu males, karena pakai hair product yang lengket-lengket gitu tuh gue males zaman dulu. Akhirnya gue beralih ke rambut panjang. Jadi rambut panjang habis mandi tinggal sisiran ke belakang doang, udah gue keluar rumah, gak ribet gitu. Ternyata semakin berjalan waktu kok kayaknya gue jadi terlihat berantakan ya. Kayaknya harus bebenah diri lagi deh di soal rambut. Apalagi kemarin kan berputus ya, jadi ada part-part buang sialnya juga tuh. Akhirnya gunting rambut, ya kalau pada gue tuh pas putus gue gunting rambut tuh ya karena itu juga kayaknya gue harus berubah deh dari rambut, dari pembawaan diri semuanya harus dirubah. Akhirnya coba lagi nih rambut kayak ini sebenarnya rambut gue zaman dulu, tapi sekarang gue sudah menemukan hair product yang cocok. Setelah mencoba semua banyak produk yang pakai ini, Anino. Oh ternyata ada nih yang gak ribet, terus juga on point. Yes. Ya, salah satunya Cave hair powder. Yes. Natural hair powder. Oke. Berarti lu emang serk ya pakai natural hair powder daripada harus pakai pomade atau gel yang kadang tuh ngerasa bikin berat di kepala? Sebenarnya dua-duanya sebenarnya plus minus sih. Plusnya itu kalau misalnya si rambut gue baru gunting dan gue suka, pokoknya kalian tau lah teman-teman gue tuh di Instagram tahu kalau gue suka
sering banget salah gunting rambut. Jadi ntar kependekan, ntar apa. Nah biasa kalau di fase-fase early game, gue baru gunting rambut yang gue benci banget bentukannya. Biasa gue memang lebih memilih pomade karena lebih stronghold. Tapi kalau misalnya udah panjang dan udah late game, gue lebih milih hair powder. Karena pertama yang gue pakai sekarang ya, tuh hair powdernya wangi. Terus dia ada ringan juga, nggak lengket karena gue perform keringetan gila tuh. Jadi kalau gue pakai pomade berasa banget tuh lengketnya di tangan apa. Karena gue kalau harus mau restyle di stage tuh tangan jadi lengket. Cuman kalau hair powder kagak. Oh enggak ya? Iya, jadi gue lebih memilih hair powder. Jadi lebih memilih hair powder dibanding gel ya? Iya, kalau udah misalnya rambut gue udah mulai numbuh dan udah mulai kayaknya udah oke deh. Nah, gue biasa stop tuh pakai pomade. Gue pakai ganti ke hair powder gitu. Kalau gue track back ke belakang nih, dulu kan lu sempet banget ikonik sama gaya rambut koma hair. Nah, ini foto nih. Sekarang kan lu lebih nyaman dengan side part yang ada sentuhan tapernya. Dari dua gaya ini, mana sih yang sebenarnya paling brave banget? Kalau ngomongin brave banget pasti orang bilang yang belah tengah karena itu prime era gue muncul di internet season 2 tuh waktu maraton di pas belah tengah. Tapi kalau ngomong suka apa enggak, dua-duanya gue suka. Yang tadi gue bahas tuh, kalau belah tengah itu yang waktu koma hair gue sukanya nggak ribet. Habis mandi gue bisa langsung cabut udah. Nah kalau yang, tapi kelihatannya berantakan. Kayak ya gondrong. Terus kalau udah panjang apalagi ya, udah nggak kurus itu jadi kelihatannya. Kalau orang bilang tuh lebih buluk lah, lebih nggak fresh. Tapi kalau rambut kayak gini tuh orang bilangnya, ya lu lebih kelihatan muda gitu. Ini kan sekarang setelah maraton, alhamdulillah jadwal lu padat banget kan ya? Puji Tuhan. Dari pagi sampai malam, terus juga nge-DJ juga kan malam-malam kan tuh. Dengan aktivitas padat itu, biasanya lu retouch hair powder berapa kali sih biar looknya tuh tetap kejaga dan kelihatan fresh terus? Gue 2 kali doang lagi. Mau keluar rumah, kalau gue sore ada acara nih, atau siang ada acara ketemu orang segala macem, sama mau manggung. Mau manggung gue bisa retouch lagi udah. Oke, boleh di-spill nggak tuh hair powdernya apa? Oh, pakai Cave Natural Hair Powder ya? Cave Natural Hair Powder. Kenapa harus Cave Natural Hair Powder? Apa yang bikin lu ngerasa produk ini punya nilai lebih dibanding opsi lain di luar sana? Oke, karena gue sudah mencoba banyak produk hair powder lain yang ina-inunya. Ya akhirnya gue milih Cave Natural Hair Powder ini karena setelah gue research, setelah gue banding-bandingkan dengan brand lain, ternyata ini walaupun sedikit lebih mahal tapi kualitasnya lebih bagus. Karena dia punya si keratin untuk menghaluskan rambut dan juga argan oil untuk nguatin akar rambut. Terus plus dia wangi. Jadi waktu dipakai, selain dia ringan, nggak keset, dia wangi juga nih. Jadi kayak, ya lu udah looknya maksimal, terus ada efek wanginya juga. That's why gue memilih Cave Natural Hair Powder gitu. Sama gue pernah pakai, ini gue cerita dikit ya. Gue tuh pernah pakai hair powder dari brand lain tuh masuk hidung. Iya. Enak banget, itu rasanya gak enak. Ntar dulu, masuk hidung maksudnya? Nggak sengaja masuk hidung, kehirup. Oh, kehirup. Iya. Bahkan sampai sempat bersin-bersin dan akhirnya jadi pilek gitu-gitu lah. Pokoknya nggak bagus lah. Tapi kalau ini belum sampai masuk hidung sih. Cuman setelah gue research, ternyata dia kandungannya tuh larut dalam air, jadi aman buat kesehatan. Iya, gitu. udah talc free lah ya. Kalau Natural Hair Powder ini. Berarti lu selain ngerasa praktis, lu ngerasa Cave Natural Hair Powder ini emang solusi all in one ya, yang paling efisien buat gaya rambut lu? Iya. Dan balik lagi ya, mungkin buat di beberapa orang beranggapan kalau Cave ini brand yang mahal. Tapi buat gua rata kanan lagi kalau buat diri sendiri. Ya mungkin kualitas kali ya. Lu kalau mau yang bagus ada harga ada barang. Jadi gua better. Kalau buat badan gue sendiri ya mahal nggak apa-apa ya, mahal dikit nggak apa-apa, yang penting bagus gitu. Memang mahal dikit nggak apa-apa, yang penting kualitasnya terjamin. Iya, dan worth gitu. Ada yang mahal kan kurang. Nah ini menurut gue yang mahal sih nggak juga ya, cepean kan kalau nggak salah ya, 10 ribuan ya. Ya nggak semahal itu, cuman menurut gue dibanding beli yang murah, cuman ntar jadinya ina-inu, mending rata kanan deh kalau buat diri sendiri, dari fashion, hair product, terus juga buat badan kita yang kita pakai mendingan rata kanan sih kalau gue. Kalau ngomongin tadi, lu sempat pakai hair powder terus kehirup kan? Ini gue track back lagi ya. Cave itu yang gue bilang tadi itu talc free. Jadi kehirup juga sebenarnya tuh aman. Jadi nggak ada resiko apapun ke paru-paru. Iya, gue udah research tuh. Oke, Brev, gue penasaran nih. Oke. Lu tipe orang yang cuek atau justru gatel kalau lihat temen lu rambutnya berantakan banget? Gatel lagi gue. Gatel? Apa yang lu lakuin tuh kalau lihat orang atau temen lu
Ya paling ngasih tahu. Ini gue juga agak sensitif ya kalau kita ngasih tahu gitu ya coy. Karena style, wangi badan, semuanya itu sensitif. Tapi karena gue deket banget nih sama anak-anak ini, sama teman-teman maraton, jadi gue ngomongnya udah as brother aja gitu. Coy, kayaknya rambut tuh kurang deh, ganti Gi modelnya atau baju lu kayak kurang deh. Contoh paling deket TP lah. TP teman-teman tahu lah. Season 2 itu kita pernah styling TP dari style atau beliin baju, celana sampai model rambut. Ya kayaknya itu kalau gue ada yang greget dari anak-anak misalnya, kan lu pada mau keluar nih, pada mau manggung, mau ada acara, dandan gitu, suka kayak gitu. Berarti dari teman-teman maraton yang menurut lu itu rambutnya nggak banget tuh si TP ya? Bukan enggak banget sih, tapi dia bisa punya potensi lebih baik lagi. Oke. Sekarang menurut gue masih belum fit in banget, cuman dia masih punya kesempatan besar buat jadi TP Acu yang lebih goks gitu. TP Acu yang lebih goks. TP Acu, karena dia sekarang nih lagi di mana nih gantengnya nih. Dia bisa lebih ganteng lagi, Pe. Tolong, Pe. Dari tadi kan kita udah ngomongin Cave Natural Hair Powder ini ya. Oke. Cuma dari teori-teori aja. Sekarang gue mau nge-challenge lu nih buat ngebuktiin ke kita semua sesimpel apa sih sebenarnya proses styling pakai Cave Natural Hair Powder ini. Boleh, ayo. Siapa yang modelnya? Gue aja kali ya. Boleh. Jadi ini adalah experience gue di styling sama Brevi. Gue sorry ya, coba ya. Silakan. Bisa ngasih ya. Dan sebenarnya gue tuh nggak ngerti styling juga, Brev. Jadi kayak yang gue bilang Kalau gue tuh kalau lagi pengen ada volume, gue biasa agak banyak. Kalau rambut gue udah mulai panjang, cuman kalau masih lu sih harusnya aman ya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Seru juga ya di styling sama Brevi. Nah, lu belanja kemarin kan bro ya? Oke, gue banyak sih. Wow, itu lu kayak profesional gitu deh. Enggak. Kayak ngelihat secara detail memperlakukannya apa gimana? Tunggu. Oh, iya. Ngasoy. Gokil ya. Sebenarnya nggak beda-beda jauh sih, cuman dia lebih bervolume aja ya. Lebih bervolume. Nah, Goks gak nih di styling sama Brevi? ya dia lebih bervolume aja lah. Cuman kalau belahan, kayak lu lebih tahu deh belahan lu mana ya? Iya, belahan gue kayaknya kesini deh. Iya. Dan ini juga gue pengen banget sih sebenarnya punya rambut kayak lu juga nih. Tapi kalau misalkan dengan natural hair powder ini, menurut lu apakah dengan pengalaman lu ya? Karena kan gue pakai hair powder kadang bolong-bolong ya. Sekali pakai, sekali enggak, sekali pakai. Dengan kegiatan lu, ini holdnya lama nggak? Cukup lah kalau gue buat perform doang mah cukup banget. Cukup banget. Iya, gue kadang nggak pakai lagi tapi gue restyle. Walaupun udah kena keringet ya, gue restyle lagi masih oke. Masih oke. That's it guys. Gue habis di styling sama Brevi. Gue mau tanya nih, dari point of view lu aja. Menurut lu tipe cowok yang kayak gimana sih yang paling wajib punya Cave Natural Hair Powder di tasnya? Tipe cowok yang paling wajib ya. Semua cowok sih. Semua cowok. Ya, gue tekankan ya buat teman-teman cowok-cowok di luar sana yang peduli sama penampilan, yang peduli sama, yang mawas diri lah, yang mau ketemu, yang tidak mau dinilai orang lain tuh, kayaknya lu nggak bisa ngurus diri deh, gimana mau ngurusin rumah tangga gitu-gitu loh. Kayaknya kalau lu mau dapet sesuatu yang good, lu harus prepare diri lu good dulu. Karena sekali lagi tadi, lu nggak pernah tahu lu ketemu siapa hari ini, jadi mendingan lu dress well every day, every time gitu. Oke. Ini last nih. Gue boleh minta wejangan nggak? Buat para cowok yang di luaran sana masih ngerasa bodoh amat sama penampilan rambut. Ada pesan khusus nggak yang lu mau sampein? Berdasarkan pengalaman saya pribadi aja ya. Karena yang tadi ceritanya balik lagi, I've been there, done that. Pernah dulu dengan style rambut yang salah, yang cuek. Pernah juga dengan gaya yang berantakan lah rambutnya ya. Terus setelah ganti rambut dan setelah lebih nge-styling rambut, ternyata feedback dari teman-teman di internet tuh beda banget. Banyak pujian lah, banyak pujian, banyak ini lebih bagus sekarang bang. Ya itu jadi, ternyata gue jadi melek lah bahasanya. Oh ternyata dulu gue salah ya, cuek sama rambut, cuek sama nggak mawas diri lah gitu. Walaupun dari dulu sebenarnya kalau mau bilang ngurus mah ngurus diri sendiri, tapi rambut males tuh. Mungkin semua cowok ngalamin hal yang sama lah. Kita males lama-lama di closet room atau di toilet buat styling rambut. Tapi karena produknya ini udah praktis, so kalian mesti nyobain hair produknya si Cave Natural Hair Powder ini gitu. Oke Brevi, terima kasih banyak Brevi sudah menyempatkan waktu ke Cave. Dan gue sangat berterima kasih sih di sela-sela kesibukan lu nih. Lu mau menyempatkan diri untuk datang ke Sama-sama. Thank you Brevi. Thank you Cave.